Yo guys, Bitcoin akhirnya teman-teman sempat berada di level 31.000 dan sekarang ada sedikit cooling down ke 30.700-an dolar teman-teman. Dan ini sangat melegakan melihat harga Bitcoin seperti ini yang dimana tentu saja akan berdampak nantinya terhadap altcoins lainnya yang meskipun tidak sekarang ya, karena Bitcoin dominance juga lagi bagus-bagusnya sekarang ini, jadi dia masih belum mau berhenti. Tetapi begitu dia Bitcoin dominance-nya agak turun, ya kita bisa lihat penghijauan-penghijauan besar yang akan terjadi di altcoins teman-teman. Akan tetapi, melalui update video kali ini saya tidak ingin merusak pesta ataupun euforia yang sedang kita rasakan mengenai kenaikan harga Bitcoin. Hal ini karena adanya cryptic message dari CZ Binance ya. Kali ini ketika saya lihat itu, dia menampilkan tweet 123 titik. Saya menganggap hal tersebut serius teman-teman, entah seperti apa kalian melihatnya, tetapi saya mencoba mengkait-kaitkan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam ekosistem kripto beberapa waktu belakangan ini. Dan pertanyaannya, apakah ada bahaya di sana? Itu yang akan kita bahas di sini teman-teman. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, selain dari sisi Binance yang merupakan poin utama yang akan kita bahas kali ini, ada beberapa update juga mengenai Bitcoin, kemudian ada altcoins lainnya seperti XRP dan FED. Untuk teman-teman yang hobi fans dari koin narasi Cina, VeChain ini teman-teman, jangan skip video ini. Dan teman-teman, sebelum saya melanjutkan, jika kalian suka dengan konten Black Cuan ini, please guys, drop the like, comment, and then subscribe to the channel guys. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya juga teman-teman ya. Oke, terima kasih. Yang pertama di sini saya ingin berbicara dengan kalian mengenai overall keadaan kita. Bitcoin berada di level 30-an ribu sekarang ini. Yang ini sangat-sangat menyenangkan buat kita melihatnya. Hijau-hijau-hijau, nyaman sekali mata kita memandang teman-teman. Apalagi sambil kita ngopi-ngopi pagi-pagi ini. Dan masih berkaitan dengan Bitcoin di sini, saya ingin memperlihatkan kepada kalian sebuah insight, sebuah analisa teknikal dari trader Charlie Grid teman-teman. Dia menampilkan ada repetition, ada kesamaan pola yang pernah terjadi di 2013 kemudian di 2016 ya. Jadi di sini teman-teman mirip, sangat-sangat mirip di sini, terutama di stochastic RSI-nya di sini teman-teman. Jadi di sini sudah mencapai bottom di sini, bahkan terjadi double bottom di sini teman-teman di 2015-an ini. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Boom, dia naik. Kemudian di 2022, 2023, 2022 terjadi double bottom di sini, ini November di sini. Kemudian ini ketika Luna crash di sini kalau tidak salah. Oke, koreksi saya jika saya salah di sini teman-teman. Dan apa yang terjadi di sini juga terjadi double bottom. Apa yang terjadi selanjutnya diekspektasikan, diharapkan kenaikan seperti yang pernah terjadi di 2016, 2017 sampai 2018 pada saat itu teman-teman. Dan kita akan lihat, kita akan menjelang ke tahun-tahun yang penuh dengan ekspektasi para investor teman-teman. Semuanya berharap naik, semuanya berharap yang bagus-bagus, yang green-green, dan termasuk Black Cuan pun di sini mengharapkan hal seperti itu teman-teman. Terutama di 2024 itu ada Bitcoin halving di sana. Akan tetapi secara midterms ataupun waktu yang pendek ya di sini, ini saya ambil dari Coin Signals di sini teman-teman untuk memperlihatkan kepada kalian, bukan dalam artian saya ini ingin menjadi perma bear di sini, tetapi ada juga skenario yang berlawanan dari yang kita ekspektasikan, yang kita inginkan. Bahwa ada kemungkinan ini dari Coin Signals di sini, dari Instagram di sini, bahwa Bitcoin ini kemungkinan bisa sampai ke 32.500. Kemudian secara ekspektasinya di sini targetnya itu adalah dia terjadi penurunan sampai 24 bahkan sampai ke 19 dan barulah setelah itu ada terjadi kenaikan. Apakah yang ini akan terjadi ataupun yang seperti ini akan terjadi untuk Bitcoin ini? Ini untuk time frame yang 1 minggu di sini teman-teman. Kalau yang ini untuk yang 1 hari artinya ini mid terms ataupun di short terms di sini teman-teman. Tetapi buat saya di sini saya lebih expect ke yang long terms di sini teman-teman ya. Jadi bahwa akan ada terjadi naik turun ya itu sangat wajar. Kemudian sekarang ini kita beralih ke CZ. CZ men-tweet ini 8 jam yang lalu 1, 2, 3. Jadi 4 ini teman-teman, apakah ini ada berkaitan dengan sesuatu yang akan datang nantinya? Karena jika kita mengacu ke nomor 4-nya CZ teman-teman, yang pertama itu adalah education, compliance, product, and service. Number 4 guys, ignore FUD, fake news, attack, etc. Apakah yang keempat ini teman-teman seperti apa ini? Aduh,
Ini bikin anu aja nih, bikin gugup aja nih, Sisi pagi-pagi. Oke, ini kita lihat ya, berdasarkan berita yang sebelumnya teman-teman. Karena ada gugatan dari CFTC ataupun SEC, ini dianggap akan bisa memicu Department of Justice dari Amerika Serikat ini mengajukan tuntutan pidana ke Binance. Jadi meskipun SEC ini sudah ada perdamaian dengan Binance, teman-teman, ini saya ambil dari Instagramnya Angga Andinata. Jadi teman-teman, kalian bisa follow ini akunnya Angga Andinata ataupun YouTube-nya, itu luar biasa insight-nya selain dari Black Juan tentu saja. Berkaitan dengan perdamaian mereka ini teman-teman antara Binance dengan SEC di sini, coba kita lihat ya. Pengadilan New York ini telah menyetujui perjanjian damai SEC dan Binance. Kemudian, apa saja isinya? Oke, kita lanjut. Dana user dari Binance US ini harus tetap ada di US. Ini sudah kita bahas di video Black Juan yang sebelumnya, kita cuma ulang-ulang cepat saja di sini. Dan Binance US wajib membuat wallet baru yang tidak bisa dikontrol oleh Binance Global. Kemudian harus independence. Jadi Binance US itu harus independence, tidak terkait dari Binance Global. Kemudian teman-teman, SEC lagi-lagi seperti saya katakan tadi bahwa dia tidak bisa menyampaikan bukti yang cukup kuat untuk meyakinkan hakim. Kemudian teman-teman, dengan perdamaian ini apakah akan ada season 2-nya? Itulah yang menurut saya berkaitan dengan ini nih. 1, 2, 3, ding ding ding, 4. Karena bisa saja setelah dia melakukan perdamaian seperti itu teman-teman, konspirasi di belakang layar itu memang masif sekali. Kita belajar sedikit sejarah dari Angga Andinata juga di sini, dari Twitternya teman-teman. Saya follow semuanya, YouTube-nya, Twitternya, Instagramnya saya follow. Posisi para investor besar ini sini atau institusi besar di sini teman-teman, ini berdasarkan kartun di tahun 1910 ketika Nelson Aldrich dan 7 petinggi Bank Dunia bertemu diam-diam di Jekyll Island untuk discuss tentang National Reserve Association atau kita baca Bank Sentral. Kemudian 1913 The Fed berdiri. Dan apakah histori ini akan berulang teman-teman seperti ini? Tangan-tangan gurita ini akan menjangkau ke semuanya ini, National Reserve Association ini, semua bank-bank yang ada di sini, dia akan menjangkau. Dan ada yang unik di sini teman-teman, berkaitan dengan postingan Black Juan yang sebelumnya itu teman-teman ya. Karena itu kan tidak terlalu jauh nih tahunnya terjadinya hal ini ya. Pada 1910, 1913 ini ya, terjadinya kapal Titanic yang karam juga pada saat itu. Dan pada saat itu teman-teman, kapal Titanic membawa 3 orang ahli ekonomi yang akan menentang pembentukan bank sentral di Amerika. Namun, seperti yang kita tahu, kapal itu tenggelam dan 3 orang tersebut tidak selamat. Waduh, ini teori konspirasinya semakin kemana-mana ini teman-teman ya. Oke, semakin menarik saja untuk melihat hal ini karena seperti ini juga teman-teman ya. Karena Binance ini meskipun dia tidak bisa diserang melalui SEC ataupun CFTC guys, DOJ kemungkinan besar akan melakukan hal tersebut, oleh karena itu dia kasih peringatan dini. But I don't know, ini masih sifatnya sangat-sangat spekulasi. Tetapi dengan sedikit saja bukti itu bisa berakibat fatal terhadap Binance teman-teman. Dan memang kesannya ini Binance dipojokkan ini baik oleh si reporters di sini teman-teman. Including you have $2.1 billion to give away. If somebody came to claw that back, you'd still be fine? We'll let the lawyers handle it. We are financially strong. Akan tetapi ada gambaran besar di sini yang perlu kita lihat ya, dan jangan sampai kita lewatkan juga di sini. Ini datang dari ProXRP Lawyers. Dia setuju ketika SEC menuntut Binance dan Coinbase itu adalah untuk memberi ruang, memberi kesempatan kepada Wall Street to catch up. Selama ini kemana aja nih Wall Street? Masa nonton-nonton saja kripto? Jadi mereka ini sepertinya di tahun-tahun awal kripto itu tidak terlalu melihat prospek di kripto. Kemudian ketika kriptonya naik, mereka butuh untuk beli di harga bawah. Oleh karena itu, tangan-tangannya mereka ini itu diwakilkan seperti gambar yang dipost oleh Angga Andinata di sini mengenai tangan-tangan panjangnya mereka yang menjangkau ke semua lini teman-teman dan ingin tetap menguasai segala macam aset tersebut, National Reserve Association. Bagaimana tidak, JP Morgan saja di tahun 2017 itu pernah berkunjung ke Ripple. Pada saat itu dia mengirimkan berapa belas anggotanya, tetapi Brad Garlinghouse menolak pada saat itu. Dan apa yang terjadi di 2019, mereka bikin yang namanya GPM Coin, dan JP Morgan Bank utilize GPM Coin for euro-based transaction. Dan sekarang sudah terbukti teman-teman apa yang dilakukan oleh bank-bank besar Amerika ini. Oke, dan di sini mereka ini sudah melebarkan sayapnya itu ke Eropa teman-teman.
Seperti yang dilakukan oleh XRP, JP Morgan di sini juga melebarkan sayapnya, hanya saja dia ini adalah sebuah bank yang punya aset yang namanya GPM Coin tersebut, teman-teman. Dan dia ini melebarkan sayap ini ke Middle East and Africa, guys. Dan GPM Coin ini went live with Euro transaction on June 21. German conglomerate Siemens conducted the first Euro payment on the platform. Dan apakah JP Morgan ini akan menjadi the future of Euro? Kita akan lihat. Time will reveal their plan. Waktu akan menjelaskan rencana mereka ini nanti, teman-teman. Dan balik lagi ke Cointelegraph di sini, saya ingin menjelaskan satu hal di sini, teman-teman, berkaitan dengan JP Morgan Coin di sini. Dia ini menggunakan platform yang disebut sebagai Onyx Coin System, di mana ini sudah di-launch pada 2020, teman-teman, yang tujuannya adalah untuk mengimprove quality for wholesale payment transaction. Jadi dia juga cross border di sini, dan bank ini dilaporkan memproses hampir 700 miliar US dollar in short-term loans transaction via Onyx April 2023. Tetapi di tengah berita tersebut, teman-teman, JP Morgan juga dilaporkan dikenakan denda 4 juta dolar oleh SEC terkait adanya mismanagement of internal communication. Teman-teman, bank ini, JP Morgan ini dilaporkan mistakenly. Mistakenly, tidak sengaja menghapus 47 juta emails. Tujuannya apa? 47 juta email ini itu termasuk ke dalam request di dalam subpoena. Tuntutan hukum ada di sana juga dan dihapus, teman-teman. Dan ada fakta menarik ya, astonishing fact, guys. Astonishing fact yang pernah terjadi antara SEC melawan perusahaan kripto. Salah satu hakimnya itu Judge Barbadoro, teman-teman. Jadi di sana dikatakan bahwa meskipun tidak bisa menyampaikan bukti secara clear, tetapi hakim tidak bisa menuntut hal tersebut, teman-teman. Jadi di sini sidangnya itu aneh. Aneh kan? Jadi ini senada dengan apa yang dikatakan oleh CZ, teman-teman. Hakim tidak bisa nekan SEC meskipun SEC tidak punya clarity di dalam tuntutannya. Dan akhirnya Library pada saat itu langsung dikenakan tuntutan ya, membayar denda pada saat itu. Dan apakah Ripple juga akan senasib seperti itu, teman-teman? Ataupun Binance akan senasib seperti itu? Menurut saya layak kita mendengar apa yang dikatakan oleh Oscar Darmawan di sini, bahwa memang yang kita takutkan ini adalah mengenai seberapa serius Amerika ini akan mengejar CZ ataupun Binance tersebut, teman-teman. Dan selengkapnya kalau kalian menonton di acaranya Timothy ya, di YouTube-nya Timothy, di sana itu lengkap sekali penjelasannya dan sangat menarik apa yang dibicarakan oleh mereka berdua, teman-teman, untuk menambah referensi kita. Kemudian teman-teman, ini mengenai Ripple di sini, saya ingin mengulas sedikit secara historis ya, ke belakang, ke riwayatnya, bahwa XRP ini juga di Singapura itu sudah diumumkan bahwa dia sudah lolos dan dianggap resmi untuk bisa beroperasi di Singapura, teman-teman, si Ripple-nya. Dan XRP ini bahkan pernah dinyatakan sebagai token yang bisa di-bake dengan gold di Singapura. Dan ini berdasarkan riwayat juga sih sebelumnya ya, pada tahun 2015 di sini, Oktober 2015 tanggal 5, Ripple di Singapura ini merupakan the first Ripple Gold and Silver Gateway, guys. Dan ada fakta menarik di tahun 2015 tersebut yang menurut saya penting untuk kita lihat di sini adalah mengenai pandangan dari James Cox. Dia katakan bahwa sebelumnya mereka ini adalah Bitcoin enthusiast, tetapi akhirnya mereka melihat betapa ambisiusnya dari project dari yang kita sebut sebagai Ripple Network di sini, teman-teman. Kemudian, apakah dengan keberadaan Ripple di Singapura ini, itu akan boost Singapura financial sector? Kalau pendapat pribadi saya, yes, pendapat pribadi saya di sini, teman-teman. Karena CBDC yang ada di Singapura itu kalau dipakai ini, bridge yang ada di dalam Ripple Network di situ, teman-teman, itu akan membawa kemudahan bagi Singapurnya sendiri, karena Ripple sendiri sudah punya partnership dengan berbagai negara-negara yang ada, termasuk di wilayah Asia, bahkan Eropa, dan negara-negara di Amerika Latin, teman-teman. Kemudian, terakhir di sini saya ingin berbicara mengenai the Fed, guys. VeChain, dan Vitor, VTHU. Ini dari Coinbase, ini ada aset yang akan ditambahkan ke dalam roadmap today. Oke, di sini ada Hotel Air Crypto, guys. Ini akun Indonesia yang juga saya follow di sini, sangat bagus ya di sini insight-nya dari Hotel Air Crypto. Oke, kita tinggalkan dia dulu sebentar, kita ke fokus ke sini dulu. VeChain dan Vito itu terjadi skyrockets. Untuk VeChain-nya sendiri itu naik 12% ya setelah
Coinbase announcement, pengumuman dari Coinbase tersebut, teman-teman. Dan VTO ini juga terjadi kenaikan 13%. Teman-teman, menurut saya di sini ya, untuk narasi Cina di sini akan semakin bagus ke depannya. Itu pendapat pribadi saya di sini, teman-teman. Dan selebihnya, sebagai kesimpulan saya di sini, teman-teman ya, mengenai apa yang akan terjadi ke depannya terhadap Binance tadi, mengenai cryptic message yang diberikan oleh CZ 1, 2, 3, 4 itu apa yang akan terjadi, saya kira Cristiano Ronaldo ini sudah cukup untuk memberi kita statement yang strong ya terhadap Binance. What is your favorite thing about Binance? Well, for me, it's all about trust. With a new industry like this, I want to work with the biggest. That's it's Binance, no doubt. Untuk sisanya, apapun yang akan terjadi ke depannya, teman-teman, let's be strong, let's enjoy the ride, guys. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.